Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inilah dosa yang lebih buruk 1000 kali daripada zina. Dahulu kala, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang wanita dari golongan Bani Israel yang menghadap kepada Nabi Musa. Kemudian wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan zina hingga hamil dan melahirkan anak. Lalu anak itu aku bunuh." Nabi Musa pun marah, lalu mengusir wanita itu seraya berkata, "Wahai wanita lacur, keluar dari tempat ini agar tidak turun api dari langit yang dapat membakar kita semua akibat perbuatanmu itu." Mendengar kalimat itu, wanita tersebut kemudian keluar dengan hati yang sangat sedih. Sesaat setelah itu, turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Musa, Tuhan berkata kepadamu, mengapa engkau menolak orang yang mau bertaubat? Tidakkah engkau mengetahui orang yang lebih jelek daripada dia?" Nabi Musa menjawab, "Wahai Jibril, siapa orang yang lebih jelek daripada wanita yang berzina, hamil, melahirkan anak, kemudian membunuh anaknya itu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja." Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah. Dalam kisah lain, suatu saat Nabi Muhammad SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang sedang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah terbelah. Kemudian mereka kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Mereka ini adalah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat yang lain juga diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah." Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, betapa dahsyat siksaan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Sampai-sampai dosa orang yang meninggalkan sholat jauh lebih besar ketimbang melakukan zina. Adapun dosa yang diterima orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekali meninggalkan sholat subuh, maka hukuman yang didapat adalah masuk neraka selama 30 hari. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun berada di dunia. Itu berarti sekali kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan berada 60.000 tahun di neraka. Yang kedua, sekali meninggalkan sholat duhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Yang ketiga, 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Keempat, sekali meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika ia seorang perempuan, atau ibunya jika ia merupakan seorang laki-laki. Yang kelima, sekali meninggalkan sholat Isya,
maka tidak diridhoi oleh Allah untuk tinggal di bumi dan akan dipaksa mencari tempat hidup yang lain. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat bagaimanapun keadaannya, melaksanakan sholat tepat waktu dan mengajak sesama muslim untuk melaksanakan sholat. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua. Hukum melaksanakan sholat fardu bagi orang muslim yang sudah memenuhi syarat adalah wajib. Ketika anak masih kecil, maka harus sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ketika anak sudah usia 10 tahun, maka harus dipukul dengan pukulan yang mendidik apabila ia meninggalkan sholat. Sholat fardu tidak boleh ditinggalkan, karena meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa yang lebih buruk 1000 kali daripada melakukan zina. Mereka tentu akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga yang mereka saling bertanya tentang keadaan para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Kemudian mereka menjawab, dahulu kami tidak melaksanakan orang-orang yang melaksanakan sholat. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, seorang mukallaf yang tidak mau beribadah sholat kepada Tuhannya sebagaimana orang muslim melaksanakan, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Selain itu, orang yang meninggalkan sholat fardu adalah seburuk-buruknya orang, bahkan lebih buruk daripada seorang wanita yang berzina, hamil, melahirkan, kemudian membunuh anaknya itu. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.